وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان، والذي هدانا بهدي سيد الأنام. أفضل الصلاة وأتم السلام على إمامنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين أصحاب الغر الميامين إلى يوم القيامة. أما بعد. Jemaah salat maghrib Masjid Besar Baitur Rahman rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan bermacam-macam karunia-Nya kepada kita. Di antaranya kita diberikan kemudahan untuk sama-sama hadir di majelis ilmu. Ini salah satu isyarat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Seseorang yang dikehendaki kebaikan, maka seseorang tersebut diberikan mudah, diberikan salah satu wasilah untuk mudah mendalami agama. Kenapa hadirin rahimakumullah, semakin seseorang itu memiliki ilmu, maka dia ada potensi besar untuk mudah sampai kepada tujuan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tadi semakin tidak tahu, maka potensinya semakin besar berada dalam kesalahan demi kesalahan. Bahkan disebutkan ada satu nazam, wa fil jahli narun. Jadi ketika seseorang tadi tidak tahu, maka disebabkan seseorang halnya tadi tidak tahu, tutul jahil, maka ketidaktahuan itu akan menjadi api nar. Di dinil mar'i, bahkan nar itu untuk agama yang dia sedang dalami ataupun dia geluti. Yahriku, sehingga apa? Nar tersebut akan melalu lalap daripada agama itu. Maka penting hadir rahimakumullah, di mana kita ada di situ, maka berusahalah kita untuk mendalami, sehingga apa? Potensinya disebabkan perkara itu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam pertemuan ini kita akan membahas sedikit terkait masalah sholat. Namun yang kita bahas ini sholat di mana sholat tersebut dilakukan di tempat di mana di situ ada kuburan. Hadirin rahimakumullah, adapun salah satu maksud dan tujuan kita mempelajari ini untuk mengkanter sebagian kaum muslimin yang mana mereka menghukumi syirik ataupun menghukumi haram orang-orang yang melakukan sholat di sisi kuburan. Bahkan ketika seseorang tersebut ke Madinah, maka pasti ya dia sholat di sisi kuburan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika ada seseorang ditanya, siapakah dia? Beliau adalah Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau ditanya, adapun pertanyaan ini telah termaktub di dalam kitab Ad-Durratus Saniyah fil Ajwatin Najdiyah, jilid keempat halaman 132. Beliau pernah ditanya mengenai masjid. Su'ila Syekh Ibnu Abdul Wahab rahimahullah bil masjid fihi qabrun. Jadi beliau ditanya mengenai masjid yang kebetulan di dalamnya ada kuburan. Bahwa kan ada sebagian masjid ya, katakan di dalam ada yang di depan tembok. Nah ini kebetulan yang ditanya ini terkait masjid yang dalamnya ada kuburan, seperti Masjid Nabawi ataupun masjid yang lain. Mungkin kita sering lihat juga.
Maka beliau menjawab, nah ini kita sampaikan daripada fatwa yang beliau sendiri sampaikan. Fa'ajaba in kana mabniyan al-masjidu qabla an yaj'ala fihi qabran aw ay ja'ala fihi qabra yunbashu al-qabru wa yab'adu 'an al-masjid fa in kana al-masjidu lam yubna illa li ajli al-qabr fal masjidu yuhdam wa la yusalli fihi li'annahu thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la'ana alladhina yattakhidhuna al-masajid 'ala al-qabr wa la tashihu salatu fihi wa la tajuz salatu 'inda al-qubur wa la 'alayha li'annahu alaihi salatu wassalam naha 'an as-salat fil maqbarati. Di beliau ini menjawab, mungkin kalau kita dengar serem Pak jawabannya, tapi tetap kita dengar. Apa jawaban beliau? Apabila masjid telah terbangun, ya Pak, sebagaimana masjid Rasulullah. Di masjid dulu baru kuburan ya. Nah, karena Masjid Nabawi itu pernah disolati oleh Rasul. Nah, setelah Rasulullah SAW kemudian beliau wafat dan akhirnya beliau dikuburkan di sana. Bahkan terus dikuburkan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang beliau jawab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan atau menjawab, jika masjid telah terbangun sebelum ada kubur, ya kan? Berarti masjid duluan. Artinya setelah ada masjid baru kuburan. Yang kita bicarakan ini kuburan sudah ada, paham Pak? Bukan akan lagi. Jadi kubur. Bagaimana Syekh? Tanya gitu. Nah, saya ini sedang sholat di masjid yang ada kubur. Nah, kan itu. Nah, beliau menjawab, seandainya masjid telah terbangun, setelah itu baru kuburan. Nah, itu. Yunbasul qabr wa yub'ad wa yab'adu 'anil masjid. Maka kuburan itu hendaknya yang ada di dalamnya itu mayatnya dipindah. Setelah dipindah dalam jarak yang jauh anil masjid, daripada masjid. Wa in kana al-masjid, namun jika masjid itu belum terbangun, artinya kuburan dulu sebagaimana sebagian hal ataupun keadaan yang ada di alam semesta ini. Kuburan dulu katakan wakifnya sudah dikubur, kemudian baru akhirnya di dekat kuburan itu dibangunlah masjid. Nah, namun itu sudah berlangsung berjalan. Kemudian ditanyakan, caknya gitu. Sepertinya begitu. Maka beliau menjawab, seandainya masjid kemudian baru terbangun setelah ada kuburan di situ, fal masjidu yuhdam, maka masjid harus diratakan. Masjid harus dihancurkan. Walau sunfi, maka haram hukumnya salat di dalamnya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kata dia? Karena Nabi telah mendatangkan sabdanya bahwasannya beliau telah melaknat orang-orang yang menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan dan sholat di dalamnya tidak sah, dan juga tidak boleh sholat di sisi kubur. Wala 'alaiha, bahkan sholat di atasnya pun nggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdul Wahab, telah melarang atau mencegahnya untuk melakukan sholat di kuburan. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita akan sampaikan pembahasan. Jadi pembahasannya terkait apa yang dikomentari ini, Pak. Adapun kitab yang saya gunakan adalah Al-Maqalatus Sunniyah yang telah ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau aslinya dari Habasyah. Dari Shinkit. Beliau alim sekali, Masya Allah. Bahkan beliau ini dalam umur 17 tahun telah menguasai kutubut tis'ah. Bukhari hafal, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Bahkan alim. Bahkan walaupun beliau wafat, banyak sekali karya-karya tulis beliau
yang dijadikan sebagai bahan untuk menyebarkan ataupun menjaga pemahaman dari ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, beliau mengomentari, wa minal bid'i wahabiyah tahrimuhum salat fil masjid fihi qabrun. Jadi beliau mengatakan di sebagian daripada kebid'ahan yang dilontarkan kepada kaum yang menjadikan tokohnya tadi sebagai sosok. Apa hadirin rahimakumullah? Mereka telah mengharamkan sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur. Apa? Jadi artinya sebenarnya jamaah haji atau jamaah umrah yang hari ini telah ada di sana ataupun kita di sana, maka ritual yang pernah ada di situ sampai sekarang ya haram menurut mereka. Apa? Wahtaju bi haditsil Bukhari, dan mereka berhujjah dengan hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Janaiz, babu ma yuqra fi ittikhadil masajid 'ala al-qubur, yang matanya berbunyi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Artinya, semoga Allah melaknat kaum Yahudi, demikian pula kaum Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah atau tempat salat atau tempat ibadah. Wa fihi qaulu Aisyah, bahkan di dalamnya Pak, dari hadis tersebut ada ungkapan daripada istri yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidatuna Aisyah dari hadis tersebut? Laula dzalika la abrasu qabrah. Jadi kenapa Nabi mengatakan laknat itu Pak? Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, artinya nabi kaum dan kaum mereka, sebagai tempat ibadah. Laula dzalik, seandainya Nabi tidak melarang, la abrazu qabrah, sungguh Nabi, sungguh mereka kaum Yahud bahkan kaum Nasara akan mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kuburannya. Paham Pak? Jadi Nabi nggak diizinkan ada di dalam kubur sehingga diperlihatkan. Paham Pak? Sebagaimana orang-orang yang matinya tidak sampai dikubur. Fal jawabu an ihtijajihim bihadzal hadits, adapun jawaban daripada hujjah yang mereka lontarkan dengan hadis yang di atas yang berbunyi lanallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat, artinya kaum Yahud dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Fal jawab, adapun jawaban apa hadirin rahimakumullah, annal haditha mahmulun ala man yaqsidu salat ila al-qabr li ta'zimihi wa hadha yutasawwaru in kana barizan ghairal mastur wa illa fala hurmata. Adapun jawabannya sekalian dari hujjah yang mereka sampaikan, bahwasanya hadis tersebut sekalipun Imam Bukhari rahimahullah yang mentakhrij, yang meriwayatkan, bahwasanya berlaku untuk orang yang bertujuan melakukan sholat dengan tujuan mengagungkan kuburan itu. Paham Pak? Nah, yang hari ini berlaku kebetulan kita sholat di masjid itu mau sholat zuhur ataupun mau sholat apa, bukan ingin mengagungkan. Bahkan kadang-kadang yang dikubur pun kita nggak tahu, ya Pak. Nah, jadi nggak ada tujuan. Nah, di situ annal hadis, bahwasanya hadis itu mahmulun berlaku ala man yaqsudu salata ila al-qabr li ta'zimihi wa hadha yatasawwar in kana baris ghairal mastur wa illa fala hurmata. Jadi hadis itu mahmulnya berlaku ala man yaqsud, kepada seseorang yang memiliki tujuan di atas sholat tadi yang dia sedang ataupun telah kerjakan untuk mengagungkan itu kubur. Bahwa wahada, dan ini yutasawwar dapat terjadi in kana baris, jika kuburan itu
ada di luar, dalam kurung tidak tertutup. Nah, hari ini kuburan Rasulullah ataupun kuburan di mana kebanyakan ada itu telah disatirin, dihail, di tengah-tengahnya dengan sesuatu antara orang yang sedang sholat dengan kuburan, baik itu dengan kain ataupun dengan tembok ataupun dengan bangunan yang lebih paten. Ya, Pak. In kana baris, nah, jika adanya kuburan itu, jadi hadza yutasawwar, ini dapat terjadi, ya Pak. Pengagungan itu ketika apa? Baris, ketika kuburan itu tampak, ghairil mastur, tidak ditutup. Wa illa, nah, jika tidak, nah, artinya jika tidak di sini maksudnya jika kuburan itu ditutup, ya kan, apalagi ada sutrohnya. Sutroh itu bahkan disebutkan di dalam, nanti disampaikan beberapa fatwa dari ulama yang lain, walaupun hanya sekedar selendang, kayak seseorang yang kita sering praktekkan, kita bawa ini Pak, rida, nah, selendang atau serban, kemudian kita taruh gini sebagai sutroh antara posisi kita dengan sesuatu itu, maka hilang kemakruhan. Makruh itu hilang. Fala hurmat, tidak ada keharaman. Wa dzalika bi an la yaqsid al musalli salata ilaihi li ta'zimi aw yakun masturan fa innahu la in lam yakun baris lam yaqsud bis salati ilaihi. Jadi tidak dihukumin haram yang demikian itu Bapak sekalian, ketika apa? Ketika seseorang yang sedang sholat atau akan sholat tidak memiliki apa-apa tujuan di atas sholat itu, nah, maka tidak apa-apa. Ataupun yakun mastur, ataupun adanya posisi orang yang sedang dengan kuburan itu ada masturnya, ada yang menghalangi. Fa innahu in lam yakun baris, walaupun ya Pak, tidak tampak. In lam yakun baris lam yaqsud bis salah. Wa ammal mujarradu wujudil qabri fi masjidin, adapun hanya adanya kubur di masjid, lam yaqsudhu musalli bis salati ilaihi fala yantabiq alaihi al hadits al mazkur. Adapun hanya ada kubur di masjid dan seseorang itu tidak ada tujuan dengan sholatnya untuk pengagungan ataupun untuk kubur, jadi dia itu sholat bukan untuk kubur tapi untuk melakukan sholat itu, hatta sholat sunnah Pak. Katakan dia habis wudhu, kebetulan tempat sholat ya di situ, ataupun memang dia mau ziarah di situ, ya Pak. Ada sebagian orang katakan tempat bagus sanggrah ini, soalnya ada musola, ya. Nah, dia mau ziarah di situ. Kebetulan dia habis wudhu, kebetulan dia dalam perjalanannya tidak ada wudhu, kebetulan dia mau sholat sunnah wudhu. Nah, maka tidak berarti apa? Orang tersebut tidak bertujuan sholatnya tadi untuk mengagungkan kubur, maka nggak apa-apa. Fala yantabiq, maka itu tidak berlaku alaihi untuk orang tersebut hadzal hadis, hadis yang disebutkan di atas, yang maknanya, yang yang lafadznya la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Walidzalika nasar al-hanabilatu ala anna shalah. Oleh karena itu sekalian, para ulama dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memberikan komentar ataupun memberikan fatwa ala anna shalah fil maqbarah makruh, bahwasannya salat di kuburan makruh, la tahrum, namun tidak sampai haram. Nah, adapun asbabul wurud Pak, hadis ini disampaikan dalam kitab yang lain. Ja'a fi Sunan Nasa'i, telah datang di dalam Sunan Nasa'i. Akhbarana Ya'qub, bahwasanya Sayyidina Ya'qub bin Ibrahim telah mengkhabarkan kepada kami, itu Imam Nasa'i,
Qal, beliau berkata, hadatsana Yahya, kemudian Yahya bercerita kepada kami di sini siapa? Ya'qub ibn Ibrahim. Qal hadatsana Hisham bin Urwan, qal hadatsana Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah. Jadi dari jalannya Aisyah bahwasannya beliau berkata bahwasannya Umma Habibah wa Umma Salamah. Jadi kedua ibu-ibu ini yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salamah zakarata telah menyebut kanisah, ada satu gereja, ya. Ra'ataha, yang mana kedua tadi, ya Pak, melihat gereja itu bil Habasyah, dan kebetulan posisi gereja itu ada di Habasyah. Ada di mana Pak? Ada di Habasyah. Ada Habasyah itu Ethiopia, Afrika. Fiha tasawir, di dalamnya ada gambar. Ada gambar-gambar. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ulaika idza kana fihim rajul, sesungguhnya mereka-mereka itu, kata Nabi, idza kana fihim rajulun salih famata banau ala qabrih masjid wa sawwaru tilkal suwar ulaika syarrul khalqi indallah yaumal qiyamah. Sesungguhnya mereka-mereka itu, kata Rasul kebetulan masih hidup di saat ini, dah saat itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya mereka-mereka itu apabila ada pada jamaah mereka seorang yang soleh kemudian wafat, maka mereka akan membangun, akan membangun di atas kuburan itu tempat ibadah. Bahkan sawwaru tilka suwar, bahkan mereka menggambar, menggambar itu yaitu gambar orang yang sudah wafat itu. Ulaika, maka kata Nabi, ulaika syarrul khalqi, mereka itulah seburuk-buruk makhluk dalam pandangan Allah besok di hari kiamat. Bapak, kenapa? Li'annahum dammu ila kufrihim. Kenapa? Karena mereka telah menggabungkan kekufuran mereka, al-a'malul qabihah. Al-Imam Baidawi mengomentari hadis itu, Pak. Lama kanatil yahuda wan nasara yasjuduna li quburi anbiya'ihim ta'ziman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblah wa yatabajuna fi sholati nahwaha wa takhadhuha awthan la'anahumullah. Baru datang hadis itu, la'anahumullah. Jadi ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mereka bersujud kepada kubur-kubur atau kuburan nabi-nabi mereka sebagai pengagungan, karena dahulu mereka telah melakukan perjuangan rohani menurut pandangan mereka. Bahkan mereka menjadikan sebagai arah kiblat, Bapak. Jadi kiblatnya itu bukan mengikuti syariat yang Islam, tetapi mereka mengikuti arah di mana kuburan itu. Wa tawajjahuna fi shalah, bahkan mereka menjadikan salat itu tawajuhnya ke kubur, bahkan mereka menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Bapak, la'anahum, sehingga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tadi, Pak, la'anahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahud dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bapak, walidzalika nasut ana al-hanabilatu ala anna as-salata fil maqbarati makruh la tahrum. Wal hanabilatu yad'una annahum hanabil wal wahabiyatu yad'una annahum hanabilatu wa ma akharu ma yukhalifu al-imam al-ahmad fil usul wal furu'. Jadi para Hanabilah itu para ulama yang mengikuti daripada ijtihad daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka berkata bahwasanya salat di kubur makruh, wala tahrum, namun tidak haram. Kaum Wahabi mereka mendeklarasikan, mereka mengaku-ngaku annahum Hanabil, bahwasanya mazhab mereka adalah Hambali. Wa ma aktsaru ma yukhalifu Imam Ahmad fil usuli wal furu', namun kenyataannya kebanyakan apa yang ada pada sisi mereka khilaf dengan apa yang ada baik dalam usul maupun furu' yang terdapat pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yakfi, cukup Bapak,
Fi adami hurmati shalah, tidak ada keharaman salat fi masjid, di dalam masjid, fihi, yang di dalamnya qabrun, yaitu kuburan. Apa yang cukup sehingga pembantahan atas hujah itu, hujah mereka tadi apa? Yaitu ungkapan yang disampaikan istri baginda Nabi kita Muhammad SAW, siapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Laula dzalika al abrasu, seandainya Nabi tidak mengomentari semoga Allah melaknat, sungguh mereka Yahudi dan Nasara akan mengeluarkan kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi komentar itu sudah cukup, Pak, menghentikan fatwa haramnya sholat di masjid yang kebetulan ada kubur. Walam yukhalif fi dzalika ahadun minas salafi wal khalaf, bahkan tidak ada satu pun, Pak, dari kalangan ulama salaf, artinya hidup di tahun 100 Hijriah, 200 Hijriah dan 300 Hijriah, maupun khalaf yang setelah 300 Hijriah, ulama khalaf yang mana mereka menselisihi, tidak ada yang khilaf, artinya semua itu membolehkan. Walidzalika shalluna fi masjidir rasul fi jih al-ba' gharbiyul qabri amamah wa syarqi wa shamali, wa man shalla shamalil qabri yakun mutawajjihal qabr, lakin hurmatu wal karahiyah intafat li kaunil qabr mastur. Oleh itu, Bapak sekalian, oleh karena itu mereka, siapa mereka itu? Para ulama, baik dari salaf maupun khalaf, baik yang hidup di tahun salaf 100, 200, 300 Hijriah ataupun setelahnya, itu dinamakan ulama khalaf. Mereka semua pernah sholat di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Masjid Nabawi maksudnya, fi jihadi arba', di 4 arah, baik barat maupun di depannya langsung, maupun arah timur maupun utara, syamali. Dan seseorang yang sholat kebetulan arahnya utara kubur, maka dia mengarahkan jihad arahnya itu kepada kubur. Tetapi keharaman dan kemakruhan tidak berlaku atas mereka. Bahwa kenapa? Alasan salah satunya likaunil qabr mastur, karena kuburan telah terhijab. Kuburan kan masih dalam, Pak, daripada tempat sholat itu, bahkan dibentengi dengan banyak benteng. Bahkan dulu pernah itu di tahun 1000 Hijriah, 1000 apa ya, 1001 apa 1000 kurang lebih, ada seseorang yang pura-pura haji dan umrah. Dia ingin menggali jasadnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu kaum muslimin masih bersatu. Maka raja ini mimpi, Pak, bahwasannya ada sesuatu hal di Madinah. Maka akhirnya dia gerakkan para penggawanya untuk menemaninya pergi ke Madinah. Kemudian semua warga Madinah dikumpulkan dan semua dibagi hadiah. Kemudian ditanya, apakah ada yang sisa yang belum hadir? Oh, ada, sana tuh. Jadi datangnya, ternyata ada 2 orang itu. Kononnya itu adalah orang Afrika, orang Maroko. Kemudian hadirin rahimakumullah, ditanya, ternyata mereka sedang berusaha, Pak, menembus dari tempat situ, namun dengan izin Allah Ta'ala perlihatkan. Akhirnya apa? Mereka semua dipancung, dibunuh, dan akhirnya kuburan Rasulullah SAW pinggirannya itu, Pak, dari seluruh arah itu digali sampai dalam, kemudian dicor, dicor, sehingga insya Allah siapa yang berusaha untuk mengeluarkan beliau, insya Allah tidak bisa. Fal wahabiyatu fi tahrimihim mutlaq, dan mereka kaum Wahabi dalam pengisbatan haram tadi secara global semuanya haram, tidak ada alasan, mau ada satir, mau enggak, mau ini, mau itu, semua diharamkan, Bapak. Jadi seperti itu. Maka pengisbatan mereka tadi, Pak, telah menselisih ijma' kaum muslimin. Telah apa? Menselisihi ijma' ini kesepakatan para ulama.
Fayakunu dhallul ummah, sehingga asbabnya itu mereka telah menyesatkan seluruh umat Islam. Apa? Kenapa? Yang ditubur semua ulama. Apa? Nah, itu. Faqad qala al-fuqaha al-qadil ayat kal-qadil ayat. Jadi para fuqaha telah mengomentari terkait khilaf mereka. Siapa diantaranya? Qadi Iyad, bahkan selain beliau. Apa kata beliau? Man qala qaulan yuaddi ila tadlilil ummah. Siapa saja yang berani mengucapkan satu komentar yang mendatangkan kepada kesesatan umat, ya Pak, maka fahuwa majmu', maka dia disepakati ala kufri, atas kekufuran dia. Apa Pak? Nah, itu. Makanya kita, kalau kita awam, jangan mudah untuk menyesat-nyesatkan orang, karena resiko. Apalagi yang disesatkan itu memang ada beberapa orang-orang hebat yang mereka itu kontepen, yang sangat disiplin keilmuannya dalam urusan bab fikih. Karena apa? Ketika disampaikan, sebagaimana saya pernah baca dalam sebuah tafsir, jadi minat iftira, sebagian daripada kedustaan itu, jadi yang mendustakan itu siapa? Yang khilaf dengan para fuqaha. Apa? Maka Sufyan bin Uyainah yang sederajat, beliau masya Allah alim, bahkan mujtahid, yang mana hidup di zaman Imam Abu Hanifah, beliau sendiri berkomentar, berkata, al-haditsun mudillatun, hadis itu bisa menyesatkan. Bahwa hadis itu bisa menyesatkan baik yang membaca maupun yang mendengar. Illa lil fuqaha, kecuali sudah dimasak oleh para fuqaha. Kecuali yang berhubungan dengan fadilah, boleh Pak kita sampaikan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hakam, hukum, ini lebih lebih kita berhati-hati. Jadi di sini disampaikan, hadirin rahimakumullah, man qala qawlan yuaddi ila tadlilil ummah fahuwa majmu'un ala kufri. Jadi seseorang yang berani mengomentari satu ucapan yang menjuru, yang mengarah kepada penyesatan umat. Nah, umat ini berarti ada banyak umat. Fahuwa majmu', maka orang tersebut disepakati ala kufri, atas kekafirannya. Apa? Jadi berhati-hati. Wa mimma yadullu ala adami tahrim, adapun dari sesuatu yang menunjukkan atas ketidakada haraman, walal wa karahiyah, bahkan tidak ada kemakruhan, idza lam yakun baris, ketika ketika kuburan itu tertutup, baik tertutup itu dengan ditutupi dengan kain ya Pak, ataupun ditutupi dengan dinding. Kebanyakan kuburan sekarang ini udah nggak kelihatan, cuman katanya di depan itu ada kuburan, katanya kuburan orang-orang yang punya tanah ini dulu. Paling seperti itu. Ma warada bi isnadin sahih, bahkan ada riwayat Pak yang sanadnya sahih, bahwasan annal masjid al-Khaif, bahwasan masjid Khaif itu masjid di Mina Pak, kubira, telah dikuburkan, fihi, di dalamnya, sab'una nabiyan, 70 nabi. Masya Allah. Hatta inna qabla Adam, bahkan kuburan Mbah Adam, ala qaul, di atas satu qaul ataupun satu pendapat ulama, hunaka, ada di sana qabl masjid, mendekati masjid Khaif, wa huwa masjidun kana yusalli fihi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadir rahimakumullah, masjid itu, masjid Khaif itu adalah masjid yang telah ada dari zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila waqtina hadza, sampai waktu kita sekarang.
Jadi artinya kalaulah itu diharamkan dari zaman awal Islam itu sudah diselesaikan, Bapak, dari zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadits awradahu al-Hafidz Ibnu Hajar fil Matalib al-Aliyah. Bahkan riwayat yang disebutkan barusan ini adalah hadis yang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah mendatangkannya di dalam kitab beliau, yaitu Al-Matalibul Aliyah. Demikian pula Al-Hafidz Busairi, demikian pula yang lain mengomentari bahwasannya isnadnya sahih. Saya kira sampai di sini dulu, Pak. Mungkin ada ditanyakan, silakan, Pak. Berapa menit lagi, Pak Haji? 3 telas 1, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Iya, ada, Pak, mungkin. Monggo jenengan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mengatakan ada kuburan itu ada tidak boleh dibuat bangunan atau bangunannya cukup. Tapi apa yang ada Rasulullah mengenai orang-orang yang beriman atau presiden itu dibuat cukup. Jadi sebenarnya hukumnya apa yang boleh dibuat cukup? Ya. Rumah. Yang kedua, kalau sholat di kuburan atau sholat itu gimana? Boleh atau aku kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, terkait pencegahan membangun bangunan di kubur. Jadi yang nggak boleh itu kuburan yang tanahnya wakaf. Kenapa? Karena mungkin habis nanti ini dipakai, nggak lama kuburan ini akan diganti dengan orang lain. Nah, ketika nanti dibuat bangunan, bahkan seandainya banyak orang yang meniru, maka nanti orang yang kemudian itu ya akan sulit untuk dikubur. Nah, beda dengan halnya kuburan tanah sendiri, Pak. Kayak tanah keluarga, ya misalkan kita, ya ini tanah kita, keluarga kita, maka mau dibangun gimana nggak apa-apa. Apa? Jadi yang nggak boleh itu seperti itu. Kalau nah kebanyakan hari ini ya tanah wakaf, ya dibangun, bahkan ya sekarang sulit, Pak, ya, apalagi kalau kayak dipanjang itu. Nah, itu udah full itu. Nah, itu sulit. Nah, kemudian terkait sholat gaib. Sholat gaib itu, Pak, sholat yang kebetulan mayatnya sudah tidak ada di kita di sini. Nah, kalau kebetulan kita hanya ketinggalan, kemudian akhirnya kita datang ke kuburan, yang penting, nah di situ yang penting apa yang kita sedang sholat itu di atasnya itu nggak najis. Kemudian ngarahnya itu bukan ngarah mengikuti kuburan, tapi kiblatnya arahnya kemana? Nah, kita mengarah ke arah kiblat, seperti sholat jenazah biasa, maka hukumnya boleh. Gitu, saya kira. Jadi bukan sholat gaib, itu sholat biasa. Sama karena apa? Mayatnya hadir di situ. Berbeda dengan sholat, contoh kita ada guru kita atau siapa kita kayak kemarin Mbak Yai Toifur wafat di Jawa kan, kuburnya kita kan tidak hadir, kita ada di posisi di Lampung. Ataupun mungkin kayak kemarin salah satu saudara kita siapa atau katakan Pak Suroso yang ada di Masjid Kebun Bibit, kebetulan kita ini posisinya ada di jauh, katakan di mana gitu kan, yang nggak terlalu jauh. Nah, kebetulan kan jenazah di sana, kita di sini katakan, yang nggak ini, maka kita bisa sholat gaib. Nah, kalau yang sudah kayak gitu, itu namanya bukan sholat gaib. Saya kira cukup, Pak. Alhamdulillah. Sekalian kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memudahkan kita bersama-sama belajar. Semoga apa yang telah kita buat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.